Ajarlah kepada kebenaran hidup itu. Manusia menerima Anda, mengeluh-ngeluhkan Anda, mengatakan Anda hebat. Mereka menangis-nangis, ngelesot-ngelesot di depan kamu. Karena kamu punya power, apa yang dikatakan kekuasaan dan uang di dunia ini. Tapi jika Tuhan mengabaikan, apa itu tujuan hidupmu? Kamu melihat Yesus bermain remi. Kamu lihat itu. Siapa kawan Yesus yang main remi itu? Orang-orang yang disampingkan, yang tersiksa di dunia ini oleh aturan kamu. Satu, sebelah kiri, dia adalah seorang peminta-minta. Dia tutup dirinya dengan pakaian-pakaian sedemikian karena dia tidak punya apa-apa. Dia makan pun susah. Maka Roh mengajarin dia belas kasih. Itu dia jalani. Jauh dari tempat ini. Kenapa? Karena dia punya rasa malu. Dia punya muka. Maka waktu Yesus bertanya, apa pekerjaan Anda? Ya biasalah bang. Walaupun Yesus tahu. Kita bergeser ke sebelah kanan. Dia seorang juru parkir. Korban daripada konsep kehidupan di bumi ini. Karena keserakahan. Keluarga yang dicintai dibawa lari orang lain. Apabila Yesus ketemu dia, Yesus berfirman, mendengarkan video ini, dia langsung menangis. Dengan badan yang kekar. Berjiwa keras, tetapi luluh dan luntuh dalam detik yang sama. Kita pergi ke kanan, seorang pegawai negeri sipil. Dia punya penyakit. Kenapa pikiran? Karena tujuan tidak terjadi. Apa kata dia? Siapkan duit 50 juta. Kalau Anda mau jadi kasubag atau mau kepala. Padahal dia pintar. Tapi bersyukurlah bang, yang penting sudah hidup. Coba, orang profesional tiada guna di hadapan pemerintah Indonesia ini. Apabila itu tidak punya uang, itu kau. Itu yang kau lindungi. Saya tanya kamu, untuk gak ada guna kau di situ bagi saya. Itu yang kau lindungi. Manusia pengkhianat, menolak firman, menolak kebenaran. Apa yang kau harapkan dari dunia ini? Jangan menolak roh yang ada dalam dirimu sebelum matahari ini terbit. Ya, penghakiman itu tanpa ruang dan waktu. Jelas dari Yesus ini kepada kamu, semua manusia di bumi. Kita masuk ke kiri. Seorang aktivis diburu, hampir dibunuh. Dia bercerita tentang pendapatan negara di negeri ini. Sangat masuk akal kami bang. 400 triliun itu hanya dilaporkan 200-300 triliun. Kaya raya bang negeri ini. Tapi kita miskin. Kamu ada di situ jiwa-jiwa terpilih dari dulu sampai sekarang. Dan kamu mengawal mereka dengan lari tunggang langgang. Saya lihat di Gubernur Sumatera Utara. Apa itu kebenaran? Kamu bukan satpam. Kamu bukan kuli. Kamu adalah roh tertinggi daripada yang kamu kawal itu. Saya bertemu dengan tukang beca. Ketemu dengan tukang ngarit. Mereka lah jiwa-jiwa terpilih. Tapi mereka tidak merontak. Dia menerima. Karena Roh Kudus membimbing dia. Tapi hari ini saya datang ke dunia ini untuk membimbing kamu menjadi orang yang menegakkan kebenaran, bukan memberontak. Tapi menegakkan kebenaran secara adil di muka bumi ini. Itu yang perlu kamu pahami. Karena tidak ada keadilan di muka bumi ini. Dari penciptaan sampai hari ini. Kalau kau mengatakan itu keadilan, berarti roh, jiwamu masih sedikit menerima energi yang saya berikan pada kamu. Di mana keadilan itu sekarang?
Di pemerintahan, di gereja, di masjid, di pasar, di pura, di langgar, di mana keadilan itu? Di mana keadilan itu? Kau baru cerita. Bansos menimbulkan masalah, kematian, dan pembakaran tempat ibadah, bahkan tempat-tempat rumah yang dibangun dengan begitu sakral. Siapa yang memainkan ini semua? Apakah individu? Bukan. Ini karena kepentingan daging, kepentingan duniawi, yang di sana ada roh jahat, namanya iblis dan setan. Setan, roh jahat, mau kau nasihati, tidak akan pernah menjadi manusia yang baik. Karena dia setan. Tuhan berkata, kuciptakan itu gelap baik adanya, maka aku ciptakan terang. Dan ingat ya, kepada jiwa-jiwa terpilih di muka bumi ini selama-lamanya, tidak pernah gelap bisa menguasai terang. Kamu lihat ini. Di mana terang itu? Saya tegaskan lagi kepada kamu, tidak ada cerita di kolong langit ini terang bisa dikalahkan oleh dunia yang gelap itu. Yesus